Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alif Rosani Katsum dengan NIM 210951178 dari kelas C angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai cara penanganan kelahiran anak babi dengan tujuan untuk memenuhi penugasan mata kuliah dari manajemen babi. Oke, sebelumnya mengapa penanganan anak babi sangat penting? Karena anak babi yang baru lahir itu hingga umur 10 hari, dia bersifat sensitif terhadap lingkungan. Maka dari itu perlu adanya manajemen yang baik dalam pemeliharaannya, sehingga dapat menekan angka kematian yang cukup tinggi. Oke, namun sebelum melaksanakan tata laksana anak babi, sebelumnya saya akan membahas dulu tata laksana induk yang beranak. Jadi, pada waktu beranak, induk itu dapat berbaring, membentangkan tubuh, menendang ke belakang dengan kaki ke atas, dan membutuhkan waktu sekitar 20 menit dalam melahirkan. Namun, jika ada penundaan lebih dari 20 menit, bisa diinjeksi dengan oksitoksin atau jenis obat lainnya dengan aktivitas oksitoksik, di mana obat-obat jenis oksitoksik ini itu gunanya untuk merangsang kontraksi otot licin dari dinding uterus dan kemudian mempercepat pengeluaran dari fetus. Lalu, ketika anak babi lahir, kandang itu harus tetap dijaga bersih. Nah, biasanya kematian anak babi ini sangat menonjol apabila tata laksana pemeliharaan induk dan tata laksana pemeliharaan anak babi itu kurang baik. Misalnya penyebab kematian anak babi itu bisa jadi akibat lemah, kelaparan, tertindih atau terjepit induk, atau penyakit yang dapat timbul lainnya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas juga mengenai tata laksana anak babi yang baru lahir. Oke, lalu apa saja tata laksana anak babi yang baru lahir? Jadi setelah anak babi dilahirkan, ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti memotong tali pusar, memotong gigi, memotong ekor, mendapatkan kolostrum, penyuntikan zat besi, pembuatan tanda dan nomor, dan juga kastrasi. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan hal tersebut satu-satu secara merinci. Oke, kita langsung lanjut. Oke, yang pertama ada memotong tali pusar. Seperti yang kita ketahui bahwa tali pusar ini merupakan organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan. Tetapi ini merupakan suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya sebuah infeksi setelah anak babi itu lahir. Dengan demikian, tali pusar ini harus dipotong dengan cara sederhana. Lalu bagaimana cara kita memotongnya? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya pendarahan melalui arteri tali pusar. Lalu yang kedua, kita potong tali pusar dengan gunting atau pisau yang di bawah ikatan tersebut. Yang terakhir, kita oleskan iodium tinctur keras di tempat pemotongan tali pusar dengan tujuan untuk mencegah adanya infeksi atau sakit pada tali pusar anak babi tersebut. Oke. Baik, yang kedua ada memotong gigi. Jadi anak babi itu lahir dengan 4 pasang atau 8 pasang gigi tajam dan 2 pasang di tiap rahang yang disebut gigi hitam. Lalu, mengapa pemotongan gigi anak babi ini harus dilakukan? Adapun tujuan-tujuannya yang sering didapatkan adalah gigi yang tajam itu dapat menyebabkan luka pada ambing induk. Apalagi ketika anak babi berkelahi untuk merebut puting susu, ambing induk ini akan terluka yang dapat menyebabkan infeksi. Lalu bagaimana cara kita memotong gigi pada anak babi yang baru lahir? Ada beberapa cara. Yang pertama itu pegang kuat anak babi dengan satu tangan, di mana 3 jari kita ini menahan rahang dan ibu jari ini menekan dari bagian belakang leher dengan arah yang berlawanan. Lalu masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari bagian mulut, persis di belakang gigi jarum atau gigi hitam, dengan yang giginya itu mendekati ujung lidah. Nah, lalu kita potong dengan pemotongan dengan alat potong seperti alat potong gigi biasa atau alat potong gigi khusus. Nah, hal penting yang harus diperhatikan adalah jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah di anak babi tersebut. Oke. Selanjutnya ada memotong ekor, di mana
latar belakang ini, di mana menggigit ekor ini merupakan suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi yang baru lahir dengan cara sederhana. Jadi, ekor ini dapat dipotong secara rutin dengan memotong panjang ujung ekor dari ujung hingga pangkal ekor. Nah, tapi biasanya cukup dipotong 2/3 bagian dari ekor saja. Perlakuan memotong ekor ini harus hati-hati karena supaya tidak menyebabkan pendarahan yang hebat, diperlukan menggunakan benda yang tumpul. Dan juga kebersihan saat memotong ekor ini harus diperhatikan juga supaya tidak terkena infeksi dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yang keempat adalah mendapatkan kolostrum. Dimana yang kita ketahui, kolostrum ini merupakan hal yang penting bagi anak babi yang baru lahir sebagai sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Jadi, setelah kita melakukan semua perlakuan yang sudah dijelaskan tadi, kita kembalikan anak babi tersebut bersama induknya supaya mendapatkan kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh tinggi bagi anak babi tersebut. Slide. Oke, yang kelima ada penyuntikan zat besi, di mana penambahan zat besi ini berguna untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi. Hal ini dapat diberikan baik melalui mulut maupun melalui suntikan. Nah, zat besi ini sangat dibutuhkan bagi anak babi supaya tidak terkena anemia atau kekurangan darah, kekurangan hemoglobin yang sudah menjadi masalah di kalangan peternak. Jadi, pada dasarnya anak babi itu membutuhkan sekitar 7 mg zat besi setiap hari pada minggu pertama setelah dia lahir. Nah, sedangkan air susu induknya itu hanya dapat memberikan 1 hingga 2 mg per hari kepada tiap ekor anak-anaknya. Nah, dengan demikian anak babi kan akan kehabisan zat besi sehingga dapat menimbulkan anemia. Apabila tidak teramati, anemia ini dapat menyebabkan resiko kematian. Jadi, penyuntikan zat besi ini dianjurkan diberikan kepada anak babi ketika babi ini berumur 3 hari. Tetapi hasil pemberian zat besi ini akan memuaskan ketika anak babi ini sudah disuntikkan pada minggu pertama setelah lahir. Jadi, penyuntikan cairan zat besi ini dapat diyakinkan sebagai untuk mempertahankan hemoglobin pada anak babi itu di taraf yang tinggi, tetapi dapat menyebabkan luka pada tempat penyuntikan. Maka dari itu perlu diperhatikan saat menyuntikkan zat besi supaya tidak terjadi luka yang menyebabkan infeksi. Selanjutnya ada pembuatan tanda dan nomor. Jadi tiap ekor anak babi dalam seperindukan itu harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir, di mana tujuannya ini untuk mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengafkir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Nah, para peternak kecil biasanya itu memberikan atau membuat titik-titik pada bulu-bulu sebagai tanda dan nomor pada anak ekor babi tersebut. Sedangkan peternak komersial dengan jumlah ratusan hingga ribuan anak babi itu, dia membuatnya ini dengan cara bisa jadi memotong daun telinga, lalu membuat tato, atau mungkin membuat ear tag seperti pada gambar yang disediakan ini untuk membedakan babi satu dengan babi lainnya. Nah, yang terakhir adalah kastrasi, di mana kastrasi ini merupakan suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan, dan yang terbaik itu dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Lalu, apa tujuan dari kastrasi anak babi ini? Jadi tujuan kastrasi atau pengebirian ini adalah untuk memperbaiki karkas, di mana apabila seekor babi akan dikastrasi, kita tidak hanya harus mempertimbangkan umurnya saja, tetapi kita juga harus mempertimbangkan kesehatan dan kemampuan dari ternak tersebut dalam kondisi cemas atau stres. Jadi diusahakan kondisi anak babi atau babi yang akan dikastrasi itu dengan keadaan yang baik, tidak stres dan tidak berpatokan dari umurnya saja. Lalu kastrasi ini dapat berhasil pada setiap musim yang baik. Jadi contohnya kita memilih di musim yang cerah atau sejuk dan hindari cuaca-cuaca yang dingin atau basah dan lembab yang mungkin dapat menimbulkan infeksi sekunder di bagian luka kastrasi tersebut.
Baik, sekian. Terima kasih.